Di tahun 2002, Korea Selatan saat itu dipenuhi oleh suara sorakan para supporter bola dalam ajang Piala Dunia. Namun di balik euforia Piala Dunia tersebut, perang antar Korea Selatan dan Korea Utara kembali terjadi. Dan kisah film ini pun dimulai dengan seorang pemuda bernama Dong Hyuk yang baru bergabung menjadi anggota medis di Armada Angkatan Laut Korea Selatan dan ditempatkan di sebuah kapal patroli bernama Jamsuri 357. Sebuah kapal yang bertugas untuk menjaga garis perbatasan antara Laut Korea Selatan dan Korea Utara. Di sana ia juga tak sengaja bertemu dengan teman seangkatannya bernama Ki Hyung yang juga merupakan salah satu anggota kru kapal tersebut. Sehingga dari pertemuannya itulah Dong Hyuk pun mulai mengenal semua anggota kru kapal di sana dan menjalin persahabatan satu sama lain. Termasuk sang kapten kapal yang saat malam hari tiba-tiba datang mematikan lampu saat semua kru kapal menonton pertandingan Piala Dunia dan menyuruh mereka untuk bersiap melakukan prosedur pelayaran darurat. 적함포 사격에 의한 사병식당 A급 화재 발생, 소화반 배치. 화재 진단 완료. (357호) 정장으로 새로 부임한 대위 윤영하다. Dari perintah secara tiba-tiba itulah kini sang kapten bernama Yongha mulai mengetahui sisi kelemahan yang ada pada anggota kru kapalnya. Termasuk sang nakoda kapalnya bernama Sersan Hansang yang memiliki pemikiran berbeda dengannya soal pendisiplinan para anggota kru kapal. Dan hal itu dapat terlihat ketika Sersan Han mengajak para anggotanya untuk makan Indomie bersama namun ketahuan oleh Kapten Yongha. Dan mereka pun berakhir dihukum push up sebanyak 100 kali. Singkat cerita, mereka pun mulai berlayar untuk berpatroli menuju garis perbatasan. Di sepanjang perjalanan, Dong Hyuk ditunjukkan oleh Ki Hyung bagaimana situasi benteng pertahanan Korea Utara yang dipenuhi dengan artileri di sekitar pinggiran pulau. Siapapun yang pertama kali melihat hal itu tentu saja pasti tegang, termasuk Dong Hyuk yang seketika tambah dibuat tegang saat Ki Hyung mengatakan bahwa satu peluru dari artileri tersebut mampu menghancurkan kapal yang mereka tumpangi saat ini. Saat malam hari tiba, semua kru kapal kembali mendapatkan pemberitahuan darurat, di mana pemberitahuan ini diakibatkan beberapa kapal nelayan Korea Utara memasuki perbatasan Laut Korea Selatan. Melihat hal itu, tentu saja sang Kapten Yongha memperingatkan kapal nelayan tersebut untuk mundur. Namun peringatan yang diberikan, para nelayan itu tak mempedulikannya, dan lebih parahnya lagi, tak hanya terus maju menuju kapal sang kapten, tetapi para nelayan malah melempari para kru kapal dengan batu. Sehingga mau tak mau, sang kapten pun memerintahkan para krunya untuk menembaki kapal nelayan itu dengan water cannon, dan setelah itu, akhirnya para nelayan berhasil ditangkap. Dengan menutupi semua mata nelayan tersebut, sang kapten pun mulai menginterogasi mereka dan mendapati pengakuan bahwa mereka tersesat akibat kompas yang mereka miliki telah rusak. Namun bagi sang kapten serta kru kapalnya, mereka menduga para nelayan adalah seorang mata-mata dari Korea Utara. Tetapi sayangnya meskipun mereka menduga hal itu, pihak pusat yang menerima laporan malah menyuruh sang kapten untuk membebaskan nelayan tersebut lantaran kebijakan pemerintah dalam perjanjian gencatan senjata. Dan mulai sejak saat itu, pihak Korea Selatan belum menyadari bahwa kejadian tersebut merupakan awal rencana dari Korea Utara untuk mempersiapkan sebuah perang yang akan segera terjadi. Dan rencana itu dimulai saat para kru kapal kembali berpatroli di perbatasan. Kapal Korea Utara kembali terlihat yang seakan ingin memprovokasi kapal milik Korea Selatan dengan menghalangi laju kapal sang kapten hingga akhirnya sempat bersenggolan. Beberapa saat setelah kejadian itu, barulah sang kapten menyadari bahwa kapten kapal dari Korea Utara merupakan si nelayan yang sempat mereka tangkap. Namun dari itu semua, penyebab dari kejadian itu tak lain dikarenakan tangan Sersan Han saat itu tiba-tiba bergetar saat kapal mereka berjarak kurang lebih dari 300 meter. Sehingga karena tabrakan itulah salah satu kru kapal terjatuh ke laut dan untungnya dapat segera diselamatkan. Singkat cerita, setelah insiden itu terjadi, salah satu kru kapal mengabarkan kepada sang kapten bahwa Sersan Han kini dipanggil oleh sang komandan armada untuk dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi tak lama setelah Sersan Han menghadap sang komandan, tiba-tiba Kapten Yongha datang membela Sersan Han, di mana ia meminta Sersan Han untuk tetap berada di kapalnya. Namun bagi Sersan Han sendiri, kesalahan yang ia buat harus ia tanggung sendiri dengan mengajukan permintaan pengunduran dirinya dari laut dan hanya bekerja di darat. Esok harinya, ketika Dong Hyuk membuat sebuah laporan di ruangannya, tiba-tiba ia dihampiri Ki Hyung yang mengabarkan bahwa ada seorang wanita yang mengaku sebagai pacarnya datang mencarinya.
Karena penasaran siapa wanita tersebut, Dong-hyuk pun lantas menghampiri wanita tersebut. Namun bersamaan di waktu itu, teman-teman Dong-hyuk yang menerima kabar tersebut lantas mengikuti dan mengintipnya dari belakang. Kedatangannya mencari Dong-hyuk ternyata disuruh oleh Sersan Han yang ingin memberikan sebuah tiket bis pada Dong-hyuk agar ia dapat merayakan ulang tahun ibunya bersama. Melihat kebaikan dari atasannya itu, Dong-hyuk pun lantas mengajak Sersan Han untuk ikut merayakannya bersama. Akan tetapi, momen kebahagiaan yang Dong-hyuk rasakan saat ini merupakan momen terakhir baginya untuk merasakan kebahagiaan bersama ibunya. Begitupun dengan kru kapal lainnya. Namun bersama di waktu momen bahagia itu, basis komunikasi Korea Selatan berhasil menyadap percakapan tentang rencana penyerangan. Namun meskipun pihak militer mendapat kabar tersebut, mereka tetap tak mengambil tindakan tegas pada Korea Utara dan hanya menyuruh para kapal patroli untuk bersiaga dan tidak menyerang terlebih dahulu sebelum memastikan kabar tersebut benar adanya. Singkat cerita, di tanggal 29 Juni 2002, tepatnya saat Korea Selatan berhadapan dengan Turki di semifinal Piala Dunia, dua kapal patroli yang dipimpin oleh Kapten Yong-ha dan sang komandan mulai berangkat ke perbatasan. Awalnya keberangkatan mereka tampak biasa-biasa saja, namun siapa duga keberangkatan mereka bakal menjadi sebuah peperangan yang akan terjadi dengan Korea Utara. Di mana tak lama setelah mereka sampai di perbatasan, kapal Korea Utara kembali terlihat melintasi perbatasan. Namun kali ini mereka tak hanya sekedar memprovokasi seperti sebelumnya, melainkan mereka menyatakan sebuah perang. Serangan yang diluncurkan oleh kapal perang Korea Utara berhasil membuat setengah kapal Kapten Yong-ha setengah hancur. Hingga akhirnya sang kapten yang melihat para krunya tumbang satu persatu mulai berteriak kepada seluruh kapal untuk balik menyerang kapal Korea Utara. Kapal Korea Selatan yang berada di depan akhirnya menyadari jika kapal rekannya kini dibombardir oleh Korea Utara. Sehingga sang komandan pun memutuskan untuk putar balik dan membantu Kapten Yong-ha melawan Korea Utara. Scene pun kembali berpindah di kapal Chamsuri 357, di mana kapal mereka kini terus-terusan dibombardir peluru oleh Korea Utara. Dalam peperangan saat ini, Korea Utara sangat matang dalam penyerangannya. Namun dari itu semua, Kapten Yong-ha tak ingin menyerah begitu saja. Ia pun mulai membangkitkan satu persatu mental anak buahnya yang sudah pasrah akan kehilangan nyawanya. Meskipun ia juga akhirnya kini berakhir terkena tembakan dari sniper Korea Utara dan membuatnya menerima luka yang sangat serius. Dong-hyuk yang saat itu masih bertahan lantas bergegas menuju kapten yang terluka. Namun di situ, sang kapten malah menyuruh Dong-hyuk untuk mengobati anggota lainnya terlebih dahulu karena pada saat itu ia merasa masih kuat untuk menahan lukanya. Sersan Han yang terus mencoba memutar kemudinya untuk kembali ke perbatasan Korea Selatan berakhir terkena tembakan sniper Korea Utara. Di tengah rintihan luka yang menyakitkan, Kapten Yong-ha terus mengkomandoi para kru kapal untuk bertahan dan menyuruh salah satu kru kapalnya yang di bagian meriam untuk mengarahkan tembakannya ke arah pusat komando kapal Korea Utara. Dan setelah meriam berhasil mengunci targetnya, setelah pusat komando berhasil dilumpuhkan, sang kapten pun mengembuskan nafas terakhirnya. Sersan Han yang mengetahui bahwa sang kapten telah tiada, tetap memaksakan dirinya dan mengemudikan kapalnya untuk menghindari serangan dari Korea Utara. Agar tangannya tak lepas lagi dari kemudi kapal, ia pun mengikat tangannya dengan sutas tali dari pelampungnya dan akhirnya ikut tewas dalam posisi terus mempertahankan kemudi kapalnya. Sementara di sisi lain, Dong-hyuk yang sudah tak kuasa melihat rekan-rekannya terus dihujani tembakan membuatnya sangat marah. Ia pun mengambil alih senapan mesin dan menembakkannya ke kapal Korea Utara. Akan tetapi di waktu bersamaan itu juga, sang sniper melihat perlawanan Dong-hyuk, ia pun lantas langsung menargetkannya dan berhasil menembak Dong-hyuk saat itu juga. Namun meskipun Dong-hyuk terkena tembakan, ia tetap memegang senapan mesin itu dan tak sengaja berhasil melumpuhkan sang sniper musuh. Tak lama setelah Dong-hyuk tumbang, beberapa kapal bala bantuan pun akhirnya tiba. Dengan banyaknya peluru meriam yang dilontarkan, mereka pun akhirnya berhasil melumpuhkan kapal milik Korea Utara. Dan setelah itu, menyelamatkan sisa kru kapal Chamsuri 357 yang masih selamat dan bergegas membawa mereka semua menuju rumah sakit terdekat. Namun sebelum itu, pihak bala bantuan mengkonfirmasi bahwa sesaat setelah mengevakuasi para kru kapal, kapal tersebut akhirnya tenggelam bersama dengan Sersan Han. Atas insiden perang tersebut, pihak keluarga yang ditinggalkan sangat merasa kehilangan. Namun dari itu semua, pihak keluarga pun percaya bahwa itu semua dilakukan untuk melindungi negara tercinta mereka. Sebuah kebanggaan untuk negara memiliki mereka yang terus berjuang sampai akhir, yang semata-mata untuk melindungi negara dan keluarganya. Serta bersamaan dengan penghormatan terakhir untuk korban kru kapal Chamsuri 357, Dong-hyuk pun akhirnya terbangun dari komanya.
Beberapa hari kemudian setelah ia tersadar, ia pun melihat sebuah berita yang meliput tentang pencarian Sersan Han yang ikut tenggelam bersama kapalnya. Dari berita tersebut mereka mengabarkan bahwa mereka berhasil menemukan mayat Sersan Han di dasar laut dengan kondisi tangannya masih terikat di kemudi kapal. Dong-hyuk yang melihat berita keberhasilan itu pun lantas memberikan hormatnya kepada Sersan Han atas semua jasanya yang terus bertahan dan mencoba sekuat mungkin untuk menyelamatkan sebagian dari kru kapal itu. 83 hari setelah penemuan mayat dari Sersan Han, Dong-hyuk pun akhirnya tak bisa bertahan dari luka-luka yang didapatkannya dalam peperangan itu. Hingga akhirnya ia pun turut kehilangan nyawanya dan menjadi korban terakhir dalam peperangan tersebut. Dan tak lama setelah itu, film pun berakhir.